wajib kita terus berada dalam jamaah itu. Kalau kita keluar dari jamaah itu walaupun sejengkal, istilah kita mungkin 5 cm, 10 cm keluar dari jamaah, terancam sesat. Sesat belum tentu kafir, kafir pasti sesat. Sesat belum tentu kafir. Maka kalau dikatakan aliran sesat, apakah otomatis kafir? Tidak. Kalau kafir pasti sesat. Ya. Semua agama kafir sesat. Aliran sesat dalam Islam 72 jumlahnya belum kafir. Karena dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariku ummati, umatku kelak akan pecah menjadi 72, 73 ya. Yang satu kan beliau dan para sahabat. Dan kita semua kalau mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, yang 72 ini sesat. Kafir tidak. Artinya walaupun terancam masuk neraka, tapi tidak kekal. Yang kafir kan kekal di neraka. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani semuanya kekal di neraka selama-lamanya. Nah, agar kita tidak sesat, satu-satunya jalan adalah terus kita berada di dalam jamaah itu. Nah, tentu pertanyaan besar, jamaah siapa itu? Ya, karena jamaah kan banyak. Bahkan hari ini ada firqah yang menamakan dirinya jamaah. Ada Jamaatul Muslimin, ada Jamaatul Tauhid, ada Islam Jamaah. Ya. Yang mana? Nah, semuanya tidak. Semuanya tidak. Karena jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah yang merupakan kumpulan orang-orang dan mereka semua dijamin masuk surga. Tidak ada satupun dari mereka yang masuk neraka. Mereka semua pasti masuk surga dengan jaminan langsung dari Allah berupa wahyu. Ya, saya kira bukan 1-2 ayat hadis yang menyatakan mereka pasti masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Tidak punya dosa? Punya. Ada yang besar. Mengkhianati Nabi kan besar sekali dosanya ya. Hatib bin Abi Balto'ah. Zina kan besar sekali dosanya. Ma'iz. Membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 wanita membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dosa besar. Kok masuk surga? Karena sudah diampuni. Dan ampunan, pengumuman bahwa Allah mengampuni mereka adalah pengumuman secara wahyu. Ya. Oleh karena itu ketika Umar minta izin kepada Nabi untuk memenggal leher Hatib bin Abi Balto'ah itu karena membocorkan rahasia Nabi, mengkhianati Nabi, bahwa Nabi akan mengirim pasukan ke Makkah, Nabi melarang. Ya, walaupun berkhianat, dosa besar, Nabi melarang dengan mengatakan dia ahlul badar. Ya. Itu berkhianat yang luar biasa, dosa yang sangat besar. Ya, diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Ada jaminan ampun untuk Imam Syafi'i, ada jaminan surga untuk Imam Bukhari, ada jaminan bahwa Allah meridhoi Imam Hambali, Imam Hanafi.
ya Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Abdullah bin Mubarak. Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga hanya mereka ini, kelompok jamaah itu, yang kita tidak boleh keluar dari mereka. Maksudnya kita harus mencontoh mereka dari mulai wudu, tayamum, azan, qomat, puasa, rukuk, sujud, tawaf, sa'i, semuanya. Beda dari mereka, jelas salah. Untuk ibadah mahdhah, ya. Kapan mereka ini tahu ya? Mereka yang saya maksud jamaah ini tahu ya? Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan sahabat. Ya. Para sahabat tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah melempar jumrah sebelum duhur apa setelah duhur? Sebelum duhur apa setelah duhur? Setelah duhur. Lalu Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Hambali misalnya, atau Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Syahalbani melempar jumrah sebelum duhur. Ya, salah apa tidak? Pasti salah. Pasti salah. Berbeda dengan para sahabat, dan itu ibadah mahdhah, pasti salah. Jangan ragu. Ya, lah kan Imam Syafi'i masuk salah, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim masuk salah. Ya. Kalau kita disuruh pilih siapa yang lebih mulia, mereka ini apa para sahabat? Udah jelas dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Gak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ya. Maka ucapan siapapun buang sejauh-jauhnya kalau berbeda dengan kesepakatan para sahabat. Ya, inilah Islam, inilah sunnah. Bukan seperti sebagian kita, oh menurut madhab Syafi'i begini, madhab Hambali begini, madhab Hanafi begini. Ya. Kenapa enggak madhab para sahabat bagaimana? Rasul dan para sahabat seperti apa? Begitu, selesai. Kalau antum mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, selesai? Enggak selesai. Artinya kalau Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Bukhari, gimana? Bingung kita kan? Dua-duanya ulama, dua-duanya berilmu. Masuk kebenaran jadi banyak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Jadi kebenaran itu ada berapa? Ada satu. Oleh karena itu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat satu. Nah, saya bacakan. Wal asasul ladzi tubna alaihi al jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asas di mana dibangun para jamaah ini, mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada yang lain. Ya. Maka muncul kaidah yang sangat besar disepakati oleh para imam. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu benar, hak, baik, diridhoi oleh Allah, dapat pahala, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Ibadah mahdhah ya. Antum jangan bilang kalau naik haji pakai pesawat itu baik, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Nggak paham. Ibadah mahdhah itu tawafnya, sa'inya, melempar jumrahnya, bermalam di Muzdalifahnya, di Minanya, bukan berangkatnya naik apa. Itu urusan teknis. Tidak harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya, yang harus mencontoh Rasul dan para sahabat, salat, tawaf, sa'i, wudu, tayamum, adzan, qomat, dan seterusnya. Ya. Maka jika salat 2 rakaat di Gua Hira itu baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Nggak ada
Gak ada satupun sholat 2 rakaat di Gua Hira, di Gua Thur, di rumahnya Nabi SAW. Gak ada. Ya. Apa saudara-saudara kita ini lebih pintar dari para sahabat, lebih benar dari para sahabat? Kan tidak mungkin. Kalau umroh berkali-kali, 5 hari 6 hari di Mekah, umroh berkali-kali, itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Gak ada riwayat Rasul dan para sahabat umroh berkali-kali. Umroh kan 3 jam 4 jam selesai. Cuman tawaf, sa'i, menggunting rambut, tawaf, sa'i, menggunting rambut, kan sebentar. Sehari bisa, mungkin bisa 2 kali ya. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau pengen tahu ahlus sunnah wal jamaah itu siapa, mereka para sahabat, bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan klaim pengakuan dari sekelompok orang. Mentang-mentang organisasinya, yayasannya disebut ahlus sunnah wal jamaah, berarti mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah adalah para sahabat. Ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada, kecuali mengikuti para sahabat. Kita yakin seyakin-yakinnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hambali, semangat mereka sama, mengikuti para sahabat. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, langsung diingatkan oleh saudaranya, bahkan oleh muridnya. Nggak ada para sahabat seperti itu, langsung rujuk, langsung rujuk. Nah, mestinya kita semangatnya seperti mereka ya. Jangan seperti saudara-saudara kita nggak mau tahu, ya biarin aja para sahabat nggak merayakan maulid, orang maulid ini baik, berarti kan nggak menghargai para sahabat. Biarin aja sahabat selesai baca Al-Quran nggak pernah baca Shadaqallahul Azim, orang baik ini boleh kita, ini nggak menghargai para sahabat. Gimana dibilang ahlus sunnah wal jamaah ya? Para sahabat nggak ada yang mentahlilkan orang mati, ibunya, ayahnya, neneknya yang meninggal tidak pernah ditahlilkan oleh para sahabat. 3 harinya, 7 harinya, 40, biarin aja, biarin aja. Orang saya baik, menurut saya baik, gitu. Berarti ini tidak menghormati para sahabat. Ya, laukana khairan lasabakuna ilaih, selesai. Kaidah ini selesai. Ya. Bagaimana kita tidak mau mengikuti para sahabat, sementara para sahabat sudah dipuji oleh wahyu, dijamin surga, dijamin ampun. Bagaimana kita tidak ikuti, malah mengikuti yang tidak ada jaminan ya. Faman lam ya'khud anhum, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti mereka, mengambil agama dari mereka, nggak mau, faqad dhalla wabtada'a, maka dia telah sesat dan bid'ah ya. Tidak mengikuti sahabat, walaupun sholat, walaupun saum, tapi saum itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah? Ada ya. Para sahabat tidak ada mentang-mentang lahirnya hari Selasa, maka setiap hari Selasa puasa. Ada sahabat yang lahirnya hari Jumat, maka setiap Jumat puasa. Nggak ada. Seluruh sahabat puasa, bagi yang mau ya, itu di hari kelahiran Rasulullah SAW. Apa? Senin, Kamis. Yang mau pekanan gitu, yang mau bulanan 13, 14, 15 gitu. Yang maunya tahunan, sunat ini ya, bukan Ramadan. Yang maunya tahunan 6 hari di bulan Syawal
Ya. Kan semuanya apa? Dikalikan, dikalikan 10. Akhirnya ketemu tiap hari puasa. Itu. Sebulan puasa 3 hari. 3 kali 10? 30. Berarti sebulan dia puasa 30 hari. Padahal cuma 3 hari. Gitu. Berat, ya udah 6 hari di bulan Syawal. Ya. 6 kali 10? 60. Sebelum 6 hari di bulan Syawal puasa apa? Ramadan. Ramadan 30. 30 kali 10? 300. Jadi 300 tambah 60, 360. Jadi dalam setahun itu dia puasa 360 hari. Berarti setiap hari berpuasa. Luar biasa rahmat Allah. Tidak bisa begini, begini. Tidak bisa begini, begini. Yang kuat silahkan. Bagi yang mau. Yang kuat tapi nggak mau, nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Yang kuat, yang terbaik puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini sunnah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Wa kullu bid'atin dalalah wa dalalatu wa ahluha finnar. Sementara semua bid'ah adalah sesat. Siapa yang mengatakan ada bid'ah yang tidak sesat, dia berhadapan dengan para sahabat, bahkan berhadapan dengan Nabi SAW yang mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Yang pertama kali mengucapkan ini siapa? Rasulullah SAW. Seolah saudara-saudara kita menyembunyikan yang ustadz ya, yang kiai, yang ulama menyembunyikan sabda Nabi ini. Padahal sabda Nabi ini dibaca kapan? Sabda Nabi ini dibaca oleh beliau kapan? Setiap kali memulai ceramah, setiap kali memulai khutbah. Apa khutbah Jumat, khutbah Id, beliau tidak pernah ketinggalan atau hampir tidak pernah ketinggalan mengucapkan kalimat itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap perkara ibadah yang tidak aku contohkan. Karena semua ibadah yang tidak aku contohkan adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Sekali lagi, jangan berani berhadapan dengan Nabi SAW. Maka ikuti beliau. Beliau mengatakan semua bid'ah sesat, ya sudah. Katakan saja semua bid'ah sesat. Dan bid'ah itu hanya ada di mana? Di ibadah mahdoh. Di ibadah mahdoh, tayamum, wudu, adzan, qomat, tawaf, sa'i, ruku, sujud. Tidak ada di ibadah ghairu mahdoh. Sedekah, nikah, cari nafkah, itu ibadah kan? Tapi ini ghairu mahdoh. Beda jauh dengan cara Nabi, enggak masalah. Enggak masalah. Yang masalah itu yang ibadah mahdoh. Ada yang berani adzan hayya ala sholahnya 3 kali? Nah, ya kan? Ya kan? Kalau dia mengatakan semua bid'ah itu tidak sesat, mestinya dia berani. Kan 3 kali lebih baik dari 2 kali. Ya kan? Berani sebelum sholat Id adzan dulu, qomat dulu. Padahal baik. Untuk menyeru orang-orang sambil menunggu ya adzan, habis itu qomat. Kita nggak berani. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya kan? Nah, begitu juga maulid. Begitu pula usolli. Ya, begitu pula shadaqallahul adzim setelah baca Al-Qur'an, sama. Sama dengan hayya 'ala sholat 3 kali. Cuman yang ini banyak yang melakukan, yang ini enggak.
Intinya sama, ibadah mahdoh, tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya. Ya. Kita lanjutkan yang keempat. Wa qala Umar bin Al-Khattab. Beliau membawakan ucapan Umar bin Khattab. La udhra li ahadin fi dolalatin rakibaha. Tidak ada udur bagi seseorang yang melakukan kesesatan. Gak ada udur itu maksudnya gak ada maaf, gak ada alasan. Udur ditolak gitu. Hasibaha huda, dia mengira bahwa itu tidak sesat seperti tadi ya. Dia mengira bahwa itu sunnah. Dia tidak tahu kalau itu bid'ah. Dia tidak tahu kalau itu syirik. Dia tidak tahu kalau itu haram ya. Kata Umar, la udhra, tidak ada udur. Sebaliknya, wala fi huda tarakahu, tidak ada udzur pula bagi orang yang meninggalkan kebaikan. Hasibahu dolalatan, dia sangka itu sesat gitu. Yang manjang-manjangin jenggot, yang jenggot nggak dipotong, sesat nih, teroris nih, maka saya potong. Nah, dia mengira jenggot itu sebuah kesesatan gitu. Yang pakaiannya tidak isbal, sesat, maka saya akan isbal gitu ya. Yang pakai jilbab terlalu besar, sesat. Nah, kalau zaman dulu, zaman tahun 70-an, 80-an lebih dahsyat lagi ya, pakai jilbab itu aneh gitu, ekstrim ya. Ada yang bilang aliran sesat gitu. Ahlussunnah wal jamaah ya kerudung aja lah, ditaruh di atas kepala, sebagian rambutnya bahkan lehernya terlihat ya, kerudung. Antum tahu ya, tahun 70-an, tahun 80-an ibu-ibu kita pakai kerudung, bahkan ustazah ya, sebagian istri-istri kiai pakai kerudung, bukan jilbab, bukan khimar. Walillahil hamd. Hari ini luar biasa ya. Jangankan istri kiai, istri ustaz ya, nonton konser pakai jilbab, main TikTok nyanyi-nyanyi pakai jilbab ya. Jilbabnya bagus, nggak boleh kita bilang percuma aja. Kalau nonton konser, kalau main TikTok, mending nggak usah pakai jilbab. Nggak boleh, nggak boleh ya. Nggak ada pakai jilbab percuma, tidak ada, tidak ada. Itu ucapan syaitania ya. Nggak ada sholat percuma. Setan mengatakan lewat mulut sebagian orang, percuma sholat, masih mencuri, masih korupsi, masih gibain orang, sholat percuma. Ini ucapan setan lewat mulut manusia ya. Nggak ada sholat percuma, nggak ada pakai jilbab percuma ya. Bahwa dia salah, iya, kesalahannya yang dikritik, kesalahannya yang di stop, bukan jilbabnya, bukan sholatnya, bukan hajinya, bukan umrohnya. Percuma 3 bulan sekali umroh, tapi kelakuannya ya korupsi, ya pembohong, ya tidak amanah. Tidak boleh, nggak ada umroh haji percuma, tidak ada. Kenapa? Nah, kata Umar ini ya, nanti kita bahas. Jadi menurut Umar gak ada uzur. Faqad buyyinatul umur, karena perkara-perkara agama ini sudah terang benderang, sudah diterangkan, sudah disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sudah menyebar di muka bumi. Sekali lagi ini kata beliau, dan beliau berbicara seperti ini di mana?
di hadapan kaum muslimin. Ini kan peninggal Nabi, peninggal Abu Bakar. Luar biasa, kaum muslimin jadi apa? Agama Islam jadi apa hari itu? Jadi agama yang menguasai dunia. Jangankan kaum muslimin, orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu. Antum masih ingat dialog Heraklius dengan Abu Sufyan? Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Masih kafir, bahkan musuh besar Nabi SAW. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang ajaran Islam, tentang Rasulullah. Dijawab oleh Abu Sufyan dengan lancar, dengan benar. Ya. Hari itu jangankan kaum muslimin, orang-orang kafir pun tahu tentang ajaran Islam. Dakwah luar biasa. Di zaman Umar belum ada syubhat, belum ada aliran sesat, belum ada firqah dolal. Maka beliau mengatakan seperti ini, wajar sekali. Adakah hari itu kaum muslimin yang tidak tahu kalau jenggot itu wajib, kalau jilbab itu wajib, nggak tahu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, ada? Nggak ada. Karena luar biasa dakwah. Maka beliau mengucapkan kalimat seperti ini pantas. Ya. Wa sabatatil hujjah, hujjah telah tegak. Wan qata'al udhru, maka nggak ada udur lagi, putus udur. Ucapan beliau di saat kaum muslimin dalam masa kejayaan luar biasa. Ajaran Islam, sunnah Nabi betul-betul berkibar. Belum ada bid'ah kan? Ketika Umar masih hidup kan belum ada bid'ah, belum ada aliran sesat. Aliran sesat muncul pertama kali setelah Umar terbunuh. Setelah Umar ditusuk saat beliau mengimami sholat subuh oleh Abu Lu'lu'. Setelah itu baru muncul syubhat, baru muncul aliran sesat. Berarti di zaman Umar, di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, seluruh kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, seluruh kaum muslimin al-firqatun najiyah, seluruh kaum muslimin at-taifatul mansurah, seluruh kaum muslimin salaf. Ya. Adakah kaum muslimin yang Asy'ariyah waktu itu? Nggak ada satupun. Adakah seorang muslim yang Maturidiyah hari itu? Nggak ada. Jahmiyah, Jabariyah? Nggak ada. Rafidah, Khawarij? Belum ada. Seluruh kaum muslimin ketika Umar masih hidup adalah ahlus sunnah. Nggak ada satupun yang tersesat, terjebak dalam firqah dolal. Ini makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang dimasyhurkan oleh Abu Dzar. Umar qaflul fitnah. Umar adalah gemboknya fitnah. Artinya fitnah itu, syubhat itu, aliran sesat itu belum muncul, digembok, belum keluar, digembok oleh Umar. Dan ini diketahui oleh Hudzaifah. Terjadi dialog menarik yang cukup panjang antara Umar dengan Hudzaifah, berbicara tentang gembok fitnah itu, pintu fitnah itu tertutup oleh Umar. Umar bertanya kepada Hudzaifah, antum masih ingat Hudzaifah itu disebut apa? Sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak ucapan-ucapan rahasia, ucapan-ucapan yang tidak pantas didengar oleh halayak, Nabi bisikkan kepada Hudzaifah. Apakah ini berarti ada ilmu khusus dalam Islam? Tidak, bukan ilmu khusus, tetapi sebuah ilmu yang lebih baik orang awam nggak usah tahu. Karena nggak usah dikasih tahu, akhirnya juga tahu. Apa?
Umar akan mati terbunuh, Utsman akan mati terbunuh, tahun 60 akan terjadi fitnah, nanti akan begini, akan, orang lebih baik nggak usah tahu. Tahu malah ketakutan kan? Nggak usah tahu, nanti juga tahu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, semua orang tahu. Hudzaifah inilah yang dibisiki oleh Nabi SAW sampai kepada nama-nama orang munafik. Nama-nama orang munafik, si A, si B, si C, si D, dibisikkan di telinga Hudzaifah. Karena Hudzaifah dibisiki, tentu Hudzaifah faham. Tidak boleh menyampaikan ke halayak. Gitu ya. Nah, Umar faham ini. Maka Umar cuman bertanya, apakah pintu yang digembok itu dibuka secara normal apa didobrak? Gitu. Umar berharap pintu itu, gembok itu dibuka secara normal. Berarti bisa ditutup lagi, kan begitu. Pintu itu kalau dibuka secara normal kan bisa ditutup lagi, rapat lagi, gitu. Maksud Umar, ya sudah, kalau perlu aku turun, kalau perlu aku lengser, kan normal gitu. Hudzaifah mengatakan tidak, pintu itu harus didobrak, pintu itu harus dibuka paksa. Maksudnya Umar harus dibunuh. Kan nggak mungkin takdir Allah batal, tidak mungkin tulisan Allah, rencana Allah yang ditulis di Lauh Mahfud batal. Nah, ini diyakini oleh Hudzaifah karena mendengar sabda Nabi SAW. Ya, apalagi pernyataan Nabi di atas gunung Uhud ketika beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman berempat di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud berguncang. Sebuah keanehan ya. Kalau gunung Merapi, gunung Semeru berguncang nggak aneh, karena memang gunung berapi kan. Kalau gunung Uhud aneh sekali, bukan gunung berapi, mati ya, betul-betul batu ya, secara logika nggak mungkin. Lalu Nabi mengatakan, usbut ya Uhud, fa inna fawqakumul yawm, fawqakal yawm an-nabi was-siddiq wasyahidan. Ya. Diam engkau wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, sedang ada seorang siddiq, dan ada dua orang syahid. Ada dua orang syahid. Sepertinya beliau berdua inilah masih hidup sudah dibilang syahid. Biasanya syahid itu kan kalau sudah mati, sudah nyata-nyata gugur di medan perang, perang Badar misalnya, perang Uhud misalnya, lalu dinyatakan syahid oleh Nabi, bukan oleh sahabat. Sahabat nggak boleh. Sahabat tidak boleh mengatakan Hamzah syahid, si A syahid, si B syahid karena gugur dalam perang Badar, perang nggak boleh. Hanya Nabi yang boleh, gitu ya. Kan ini gaib. Sama dengan orang yang sedang sujud lalu meninggal, kita katakan dia pasti masuk surga. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Ini rajman bil gaib, mengira-ngira hal yang gaib, tidak boleh. Yang boleh, mudah-mudahan beliau masuk surga, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Sedang sujud meninggal, memastikan tidak boleh. Adapun Nabi boleh. Nabi kan dapat wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan yang keluar dari mulut Muhammad, kata Allah, itu wahyu dariku. Ya. Yeah.
Wadhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amruddin kullahu. Karena sunnah dan jamaah ini telah tegak dalam hal dakwah, menerangkan seluruh perkara-perkara agama. Maka kalau ada yang tidak tahu, salah sendiri. Kenapa tidak belajar? Wa tabayyana lin-nas wa 'alan nasi al-ittiba', maka manusia cuman punya satu pilihan. Apa? Ittiba', mengikuti. Bolehkah ada pilihan lain? Tidak boleh. Cuman satu pilihan, mengikuti. Bagi siapa? Tadi bagi orang-orang yang hidup di zaman Umar, mungkin Utsman, Ali. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Ya. Dari dia lahir sampai usia 50 tahun, dia belum pernah dengar Allah itu siapa, Muhammad itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa, dia belum pernah dengar. Mungkin hidup di kutub utara Antartika sana, bisa saja kan. Lalu sampai dia mati, apa ia berlaku terhadap apa yang diucapkan oleh Umar? Tentu tidak. Umar berbicara di zamannya. Umar berbicara apa yang di hadapan beliau, ya. Karena Umar bukan nabi. Kalau nabi iya, beliau kan diatur oleh wahyu. Maka beliau berbicara bukan hanya di zamannya. Itu kalau ucapan Nabi. Maka tidak bisa kita katakan ucapan Nabi ini hanya cocok untuk orang Arab. Ucapan Nabi itu hanya cocok untuk tahun itu. Ucapan Nabi ini hanya cocok untuk orang-orang yang di zaman unta misalnya. Ini tidak boleh. Adapun ulama boleh, termasuk Umar. Ya, ada muskil kalau ucapan Umar ini diperlakukan terhadap seluruh manusia, muskil sekali. Antum barangkali masih ingat, ini ada di Sahih Muslim, ada seorang laki-laki yang berpesan kepada anak-anaknya, dan laki-laki ini merasa sebagai laki-laki ahli maksiat. Banyak maksiat yang dilakukan. Lalu, tapi dia bermaksiat tidak diketahui oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Itulah perbedaan orang dulu dengan hari ini, ya. Hari ini anak-anak tahu kemaksiatan ayahnya, kemaksiatan ibunya, ya. Hari itu disembunyikan. Maka dia bertanya kepada anak-anaknya, dikumpulkan, mungkin ketika usia sudah lanjut, ya, merasa sudah dekat ajal. Dia bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, menurut kalian aku ini ayah seperti apa? Aku ini ayah seperti apa? Anak-anaknya semua memujinya. Engkau ayah terbaik, engkau ayah yang amanah, engkau ayah yang soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak tahu kalau ayahnya ahli maksiat, ya. Lalu si ayah ini berpesan, nanti kalau ayah meninggal, tolong bakar mayat ayah. Setelah dibakar jadi abu, taburkan ke lautan. Kenapa? Karena kalian nggak tahu dosa ayah terlalu banyak. Kalau sampai Allah menghidupkan ayah lagi, tentu ayah akan disiksa. Muslim dia. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau ayah menjadi abu, ditaburkan ke lautan, terpisah kemana-mana, di perut ikan ini, di perut ikan ini, tentu Allah tidak akan bisa menghidupkan aku, kata dia. Anggapan dia, ya, tentu anggapan yang salah, bahkan kufur. Insya Allah antum masih ingat
akhirnya orang ini masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Masuk surga. Kenapa? Karena hujah belum sampai kepada dia bahwa membakar mayat adalah dosa besar, bahwa meyakini bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu adalah kufur. Dia nggak tahu. Sebatas yang dia tahu cuman itu, bahwa kalau jadi abu, Allah tidak sanggup menghidupkan lagi. Ya. Bukan dia merendahkan Allah, taunya seperti itu. Maka sampai di akhirat Allah menguji lagi dengan pertanyaan, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau memerintahkan anak-anakmu untuk membakar mayatmu? Dijawab oleh orang ini dengan jawaban yang membuat Allah ridho. Apa? Karena aku takut kepada engkau ya Allah. Aku takut kepada engkau ya Allah. Jawaban ini membuat Allah ridho dan mengampuni dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena hujah, dalil, dakwah belum sampai kepada dia. Ini pelajaran besar bagi kita untuk apa ya? Jangan mudah-mudah mengkafirkan sesama muslim. Walaupun ucapannya kafir. Salat nggak wajib, jilbab nggak wajib, ini ucapan kafir jelas. Tapi kita langsung tuding dia, bapak telah kafir, tidak boleh. Tidak boleh. Siapa tahu? Siapa tahu? Hujah belum datang. Ya. Dan pengkafiran itu percuma kalau tidak dilakukan oleh mengkafirkan seseorang itu percuma kalau tidak dilakukan oleh penguasa. Maka biar penguasa yang mengkafirkan. Kalau penguasa yang mengkafirkan kan jelas urutannya. Masih ingat Khalid bin Abdullah terhadap Ja'ad bin Dirham yang tidak mau bertaubat dari mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak besar, Allah tidak kecil, ya, Allah tidak tinggi, Allah tidak rendah, Allah tidak, luar biasa kufurnya. Nah, Khalid bin Abdullah, penguasa negeri Wasit waktu itu, memanggil Ja'ad bin Dirham, didakwai, para ulama datang di situ, terus adu hujah, sampaikan hujah. Si Ja'ad bin Dirham, saya tidak mau menarik ucapan saya. Bagi saya Allah tidak bersemayam di arsy, tidak besar, tidak kecil, tidak bunuh. Ayat-ayat, hadis-hadis ditolak tentang Allah. Ibrahim bukan Khalilullah. Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai Khalil. Seluruh sifat-sifat Allah ditiadakan oleh Ja'ad bin Dirham. Ya. Nah, karena tidak mau dan lebih memilih dibunuh daripada taubat, maka dibunuh dan tidak disolati dan tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin dan dinyatakan kepada seluruh kaum muslimin dia kafir. Itu kita bukan penguasa, kita cuman anak ngaji, ngapain ngafir-ngafirin? Walaupun ucapan yang keluar dari mulut dia jelas ucapan kufur atau perbuatan kafir, sujud di hadapan batu, sujud di hadapan pohon besar, ya sudah, serahkan kepada Allah. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Ini bukan berarti bahwa kita lebih beruntung kalau tidak tahu. Jangan sampai menyimpulkan yang salah seperti itu ya. Oh, enak dong yang tidak tahu. Kalau tahu jelas berdosa, mendingan tidak tahu, kan jadi nggak berdosa. Ini salah besar. Kenapa? Karena yang tadi itu cuman contoh yang jawabannya benar. Tentu ada contoh-contoh lain yang jawabannya salah. Tadi kebetulan jawabannya benar, diuji lagi oleh Allah, jawabannya benar. Adakah orang-orang yang diuji lagi oleh Allah dan jawabannya salah? Banyak sekali. Banyak sekali. Seperti tadi, seumur hidup belum pernah dengar apa itu Allah, apa itu Rasulullah, apa itu Al-Quran, apa itu Islam. Dia belum pernah dengar sampai dia mati. Ya, kalau 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu tentu banyak sekali kan. Belum ada internet, belum ada televisi, belum ada radio. Komunikasi kan tidak sehebat hari ini ya kan. Pasti banyak, ribuan, mungkin jutaan orang yang mati dalam keadaan belum pernah dengar apa itu Allah, apa itu Rasulullah, apa itu Muhammad SAW, apa itu Al-Quran, apa itu Islam. Lalu dia mati ya, apakah Allah pasti masukkan dia ke neraka? Dan jelas dia tidak muslim ya. Sujud sekali belum pernah, baca syahadat boro-boro, mandi junub aja nggak pernah kan. Mandi junub nggak pernah. Langsung Allah masukkan ke neraka? Tidak. Allah maha adil. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan langsung mengazab, menyiksa di neraka sebelum kami datangkan Rasul, juru dakwah, hujjah, dalil ya. Lalu diapakan? Diuji. Terserah Allah ujiannya seperti apa. Itu hanya contoh tadi ya. Misalnya Allah menguji dengan sebuah pertanyaan, lalu pertanyaannya salah, Allah kemanakan dia? Neraka. Yang tadi jawabannya benar, Allah masukkan ke surga. Yang jawabannya salah, ya neraka.
Kan mengerikan sekali. Kan begitu salah langsung neraka. Karena cuma sekali. Kalau kita di dunia ini kan, ya ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 75 tahun. Salah, bertaubat, mohon ampun. Salah lagi, bertaubat lagi, mohon ampun. Kalau hari itu cuma sekali. Kan mengerikan sekali. Iya kalau jawabannya benar, kalau salah langsung neraka. Maka jangan sampai ada anggapan lebih baik tidak tahu daripada tahu. Sebab kalau tidak tahu tidak berdosa, salah. Ya. Di samping kita semua kan tahu mencari ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya kan? Maka ketika kita tidak mau tahu, tidak mau cari ilmu, dosa. Orang meninggalkan kewajiban kan dosa. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang awam, lebih baik nggak tahu, gitu ya. Nah, ini tidak menjadikan kita orang-orang kafir yang belum kedatangan hujah lalu kita katakan wallahu alam, enggak ya. Justru kita disuruh, ada sahabat yang disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali melewati kuburan disuruh menyampaikan kabar azab. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.